Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Saat ini saya berada di Singapura, persisnya di Park Royal Collection, Marina Bay. Saya di sini dalam rangka Wonderful Indonesia Culinary Promotion yang berkolaborasi dengan KBRI kita di Singapura dan juga Hotel Park Royal Collection, Marina Bay. Kalian ingin lihat apa yang kita lakukan, persiapan kita dan eventnya? Ayo, ikut saya. Ini adalah kunjungan saya pertama ke Hotel Park Royal Collection, Marina Bay. Jadi ada beberapa hal unik yang bisa saya komentari tentang tempat spesial ini. Yang langsung bisa dirasakan saat memasuki hotel ini adalah suasana hijau asri di dalamnya. Ternyata mereka memang merupakan city hotel pertama di Singapura yang mengusung konsep Garden in a Hotel yang sangat eco-friendly dan mempunyai banyak inisiatif keberlanjutan. Untuk mendukung konsep itu, hal unik lainnya adalah tamu bisa menikmati suasana alam dan kicauan burung-burung perkutut yang menghiasi berbagai sudut restoran Peppermint. Suara merdu kicauan burung bergema di langit-langit restoran yang tinggi dan terdengar hampir di seluruh area hotel. Ada seorang kakek yang memelihara lebih dari 20 ekor burung-burung tersebut datang setiap pagi dan sore untuk memasang sanggar dan membawanya pulang secara bergantian. Nanti acara Wonderful Indonesia Culinary Promotion-nya akan diselenggarakan di Peppermint Restaurant ini yang merupakan all-day dining restoran di sini. Jadi, seluruh masakan Indonesia yang ditampilkan akan disajikan sebagai bagian dari menu buffetnya. Sebetulnya persiapannya sudah mulai sebelum kita datang ke Singapura. Jadi beberapa bulan sebelumnya kita diminta membuat proposal menu untuk bulan Ramadan. Setelah menunya sudah di-approve, kita harus kirim resep-resepnya supaya culinary staff-nya di sini bisa memahami apa yang dia nanti harus prepare. Lalu mereka pun di Singapura sudah mulai mempersiapkan bumbu-bumbu. Jadi saat kita datang sudah sebagian udah disiapkan oleh mereka. Tapi tetap aja ya kalau seperti ini masih ada beberapa hal yang harus di-adjust lagi karena ternyata ada beberapa bahan yang nggak bisa didapatkan di sini. Bagian juga kita bawa dari Indonesia sudah dibuat sebelumnya supaya nanti di sini bisa mulainya tuh bisa lebih lancar, lebih cepat gitu loh. Waktu kita sudah sampai di Singapura, kita kan delay nih waktu itu. Jadi waktu kita mau berangkat, kita udah sampai pesawat nih. Ternyata kita harus turun lagi dari pesawat karena cuacanya di Singapura waktu itu sangat buruk ya. Jadi pesawat nggak bisa landing. Jadi kita diminta turun lagi dari pesawat. So kita delaynya waktu itu ada hampir 2 jam lah delay. Sampai Singapura tuh udah sore, udah setelah maghrib lah. Makan aja nggak sempat ya karena udah terlalu malam. Kemudian besok pas breakfast ketemu chefnya dan ketemu dapurnya. Ternyata memang restorannya sangat sibuk dan tempat yang kita dikasih cuman kecil aja untuk preparation karena di hari pertama masih bingung ya di mana ada di mana terletak bahan-bahannya, storeroomnya di mana, kemudian dengan siapa yang kita harus kerja sama, kontak personnya di kitchen siapa gitu. Tapi alhamdulillah kita dikasih salah satu anak yang selalu mendampingi kita dan dia selalu mengorganize buat kita segalanya yang kita butuhkan, apa itu alat-alat, apakah itu bahan-bahan, storage dan lain-lain di mana kita harus cari tuh dia ada gitu loh. Di hari keduanya ada anak satu lagi yang semestinya kerja sama kita, pas dia datang dia lebih profesional lagi, lebih cepat, lebih kencang kerjanya. Dan saya suka di sini mereka sangat punya inisiatif tinggi ya. Jadi selain dia udah baca resepnya, dia banyak bertanya, kemudian dia juga ambil inisiatif untuk sudah mulai ya membuat resep-resepnya. Kadang-kadang
jelas masih ada pertanyaan, dia selalu tanya. Akhirnya dia ambil inisiatif sendiri untuk mempersiapkan bahan-bahan yang memang harus di-prepare sebelumnya. Jadi kerja sama mereka sangat efisien dan sangat bagus lah. Persiapan acara di hotel, saya mulai dengan briefing bersama para senior chef untuk membahas produksi aneka bumbu dan menu yang disajikan sesuai rotasi. Berhubung mereka sudah menerima seluruh resep dan bisa mulai coba-coba bikin sendiri, jadi lebih mudah untuk menjelaskan dan mengoreksi teknik maupun rasa yang dihasilkan. Tambah banyak kuliner Indonesia yang sudah cukup dikenal rasanya di Singapura. Jadi, umumnya sudah bukan hal yang asing dan sulit lagi untuk mereka pahami. Misi promosi kuliner ini juga didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Aneka pernak-pernik dan dekoratif items dipinjamkan oleh KBRI kepada hotel untuk menghiasi buffet agar semakin kuat suasana dan nuansa Nusantara di dalam restoran. Awalnya dengan bahan-bahannya yang tersedia di sini. Rata-rata sih bahan-bahan yang kita dapat di sini kualitasnya bagus-bagus semua. Khususnya di protein ya, daging, unggas, misalnya seafood, kualitasnya bagus-bagus semua. Ternyata sangat royal, banyak sekali kita punya protein-protein yang disediakan di sini gitu loh. Lalu yang juga sangat buat saya surprise adalah alat-alat yang mereka punya juga lumayan lengkap. Biasanya kalau saya bikin promosi di luar negeri, bisa terjadi di mana alat-alatnya kurang untuk kita mise en place ya, untuk kita persiapan masak-masak. Jadi kadang-kadang kontainer-kontainer kita kurang tersedia, kemudian alat-alat masaknya juga kurang, misalnya kurang banyak panci, kurang banyak wajan untuk digunakan karena dipakai sama anak-anak kitchen lain, karena mereka juga menjalankan operation. Di dalam hal kayak gini harus punya juga cukup alat-alat untuk kita, selain alat-alat digunakan untuk operation sehari-hari mereka gitu loh. Nah di sini alhamdulillah semuanya cukup. Kita punya cukup alat-alat untuk nyimpan makanan dan persiapan kita, dan juga punya cukup alat-alat untuk masak operational. Mereka pun juga cukup untuk operationnya. Jadi di hal itu saya sangat surprise dan saya sangat senang karena akhirnya kerjanya bisa sangat efisien. Dan ketiga adalah etika kerjanya mereka di sini luar biasa. Anak-anak kitchen di Indonesia itu bisa belajar dari anak-anak di Singapura di sini. Mereka work ethicnya lumayan bagus, mereka kenceng kerjanya. Jadi tuh ya istilahnya selalu ngegas. Jadi nggak ada yang diem. Di dapur ini nggak ada satu orang yang diem dan bengong. Dan kerjanya juga semua dengan gigi 6. Dan semua kerjaannya diambil sama mereka. Jadi walaupun ini bukan tanggung jawabnya dia, misalnya dia kerja di cold kitchen ya, tapi ada misalnya order buat di hot kitchen. Nah anak hot kitchen dengan sibuk dengan hal yang lain, dia pasti temennya datang dan ambil alih dan bantu. Cold kitchennya pun begitu. Dan pas keluar ke breakfast buffetnya pun, yang biasa yang ngurusin hot item aja, dia lihat di bakery ada yang kurang, dia pasti lari ke bakery, ambil dan ngisi bagian bakerynya. Jadi semua kerjaan nggak ada egonya. Dia tidak lihat apakah ini kerjaan saya, atau misalnya saya suka kerja ini atau ini enggak. Dia ambil apa saja yang kerjaan yang ada di depannya dia gitu loh. Nah buat kita akhirnya juga senang karena kita bisa dapat bantuan dari siapapun di sana gitu loh. Sangat helpful juga. Dan ya speednya utama kali yang menurut saya itu sangat unggul ya di sini, karena anak-anak mudanya geraknya semua cepat ya. Di kitchen banyak juga chef-chef yang sudah berumur tapi juga semua masih aktif kerja. Mungkin di Singapura ya lifestyle-nya harus begitu ya, masih banyak walaupun udah berumur masih harus bekerja gitu loh. Tapi respect-nya di antara satu sama yang lain selalu terjaga. Yang saya suka sangat responsible dengan kerjaannya, mengambil inisiatif dengan kerjaan apapun, tidak buang waktu, sangat efisien dengan waktu. Apa aja itu langsung dikerjain dan tidak ditunda. Ini yang saya rasa harus diambil contoh untuk anak-anak kitchen di Indonesia.
I think it was an eye-opening journey for me and my team. I think we learned quite a lot during this short period. Although you guys seems like you come for many days, but actually it's only a few short days. It's about a week. So actually throughout these few days, we actually learned how easy it is to do Indonesian food, yet tough at the same time. Because a lot of things it has to be hand cut, such as the shallots, the chili. Some of it needs to be thinly sliced. Some of it we can blend, of course. Then I think my team learned quite a lot throughout these few days, how to mix different spice as well as the bumbu to create the dish. So simple dish like lawak ayam, it can be so tasty. So I think it was a really good journey for us. I think the most interesting dish would be the one with the rice and the noodle. I can't pronounce that name, but it was really good because you know that dish actually is so simple. It's just rice and noodle stir fry, but it gives that homely feel. You know, when you eat it, it actually warms the heart. The dish actually feels very homely. Then another dish I think would be the bebek betutu or bebek bumbu Bali. So that dish actually it's quite similar, I would say, to itik sio, which is a Peranakan dish. We do that a lot of times and it's one of my favorite dish. So this bebek bumbu Bali actually reminds me of that dish. The taste is quite close. So that dish is really well done, I would say. I believe some of my guys, they enjoy that dish as well. So because I see them eating it for lunch, for dinner. Oke, saya mau tunjukin sekarang Urban Garden-nya. Jadi di Peppermint Restoran ini dia punya yang namanya Urban Farm. Jadi di atas atapnya dia bikin kebun di mana ada macam-macam rempah-rempah, ada beberapa buah-buahan, kemudian ada sayuran-sayuran, tapi sedikit aja, dan banyak edible flowers juga yang biasanya dipakai untuk garnish di dalam restoran. Ayo saya ajak kalian sekarang. Come. Ini ada macam-macam, ini ada pepaya udah diambil, tapi masih ada bunganya. Bunganya juga kadang-kadang dipakai buat garnish juga, untuk masak juga bisa, ya. Daunnya juga bisa dipakai. Candle bush ini sebetulnya pohon kemiri ini. Wild pepper, stevia, passion fruit marigold, rosemary. Ini banyak sekali rosemary-nya, enak-enak juga dia punya. Di sini ada lavender, ya. Kalian mungkin tahu juga ya. Blimbing. Ini ada jeruk kalamansi di sini. Mungkin kalian bisa lihat ya. Ini beda sedikit dari jeruk limo karena kalamansi lebih manis. Ini pepaya gajah katanya, atau gimana katanya? Elephant papaya. Brazilian spinach, bayam Brazil. Ini yang sangat menarik. Ini Mexican tarragon. Baunya kayak tarragon cuman lebih citrusi. Sangat refreshing ya, very nice. And bunganya juga kita suka pakai untuk garnish di dalam. Ini juga Indian borage. Ini ada basil. Ini sweet basil. Basil Itali ya. Ini ubi, sweet potato, yang ungu, dan ini adalah apple mint. Mint tapi wanginya agak kayak apel gitu. Nah, restorannya kan namanya Peppermint. Inilah peppermintnya. Ini baru mint yang benar baunya mintnya kayak spearmint gitu. Baunya enak banget. Ini sangat segar. Buat teh enak banget ini. Lalu di sini ada Thai basil ya. Di kita mungkin dikenal sebagai selasih ya. Daun selasih, kemudian ini ada cabai, ini ada daun sirih ya yang dipakai juga buat makan, ini buat masak. Di Thai biasanya dipakai ini. Patchless bottom, sweet basil, basil lagi. Jadi di sini semua ada rempah-rempah lain, di sana juga ada Thai basil lagi. Jadi banyak sekali yang mereka punya. Tapi ini bukan untuk dimasak per hari-hari, tapi ini lebih banyak dipakai untuk garnish. Kalau yang basil kadang-kadang buat curry juga ya, Thai curry gitu loh. Jadi memang untuk menambahkan kualitas dan menambahkan aroma untuk masakan di dalam, dia biasanya menggunakan rempah-rempah yang fresh yang dari
urban gardennya atau dari urban farmnya mereka punya di atas atap ini gitu. Nah, ini sangat menarik. Jadi kalau kita dari dalam kita lihat keluar bisa lihat ini gitu loh. Nah, kita sebagai chef juga enak. Dan salah satu anak kitchennya biasanya sore-sore dia ambil mangkok terus dia keliling-keliling dia metik bunga-bunganya di sini. Jadi sangat menarik. Jadi di urban farm ini dia punya yang bagian nursery-nya. Jadi nursery-nya untuk tanaman-tanaman yang mungkin sudah banyak dipetik ya, yang mungkin sudah sakit gitu loh, dan harus tumbuh kembali. Jadi ini tempat karantinanya. Jadi mereka dimasukin ke dalam sini supaya dia bisa tumbuh kembali, supaya sehat lagi, baru nanti ditanam lagi di luar gitu. Jadi ada yang mungkin yang udah sering dipetik, udah kosong, dibawa lagi ke sini supaya dia bisa tumbuh lagi. Baru nanti kalau udah penuh lagi, udah sehat, baru dibawa keluar lagi ya. Jadi banyak sekali dia punya di sini kayak gini-gini ya. Kalian lihat sangat menarik ya, tumbuh dulu nanti tuh. Kalau udah seger lagi dibawa kembali lagi keluar. Very nice ya. Coba ke sini, kita nanti ada produksi bumbu sop buntut. Ini rempah-rempahnya buat sop buntut ya. Kita ada racikin, ada pala, ada kapulaga dikit, ada kayu manis, ada star anis sedikit biji ketumbar. Terus ini nanti kita cemplungin ke kaldunya. Kaldunya kita buat pakai buntut. Buntutnya sudah di blanch tapi belum ada tempat, jadi kita belum punya waktu untuk masukin semuanya ya. Coba ikut sini. Ini lagi produksi bumbu ya. Ini J lagi bikin bumbu untuk mie bakso. Jadi ini bawang putih lagi ditumis, nanti dikasih kemiri. Itu buat basicnya mie bakso ya. Tapi harus ditumis sampai dia kering. Ini juga kita lagi bikin bumbu Bali. Jadi rempah-rempahnya semua digiling. Sekarang ditumis dulu, masih basah. Nanti dikeringkan dulu, baru nanti masukin kemiri, minyak dan lain-lain. Ini masih basah karena kita gilingnya tadi pakai air dikit supaya lebih halus. Ternyata blendernya kurang kenceng di sini, jadi kita harus tambah air supaya dia lebih halus blendernya. Ini ikan panggang ya. Nanti dimasukin ke oven. Ini pakai bumbu Bali tapi ditambah tadi cabai sambal terasi sedikit gitu loh. Jadi kita campur dua bumbu untuk bikin kreasi baru lah. Ini cocok buat ikannya, nanti akan dipanggang. Kita juga punya bebek bumbu Bali yang kita panggang baru nanti, masih dimarinasi ya. Ini Mbak Wati lagi cuci sawi untuk mie bakso nanti. Untuk isinya mie bakso nih. Ini juga persiapan untuk sayur lodeh ya. Jadi kita bikin sayur lodeh. Ini kaldunya sayur lodeh sudah kita bikin sebelumnya. Ini kita habis masak, kita simpen dulu dengan rempah-rempahnya. Nanti nginep dulu supaya rasanya bener masuk. Baru besok disaring dan sayurnya dimasukin terus dipanasin lagi. Jadi sayurnya lebih segar, rempah-rempahnya lebih nyerap di dalam kaldunya, dan ini lebih mantep ya. Kita bikin sekarang supaya karena memang membutuhkan setiap hari itu banyak lah ya nggak? Ini cukup paling udah 1-2 hari lah habis ini. Kemudian ini tadi bikin sambal terasi juga yang halusan untuk nanti numis-numis, untuk bikin nasi goreng, untuk base aja. Ini kenapa kita masak banyak ya? Karena sebetulnya lunch sama dinner lumayan banyak. Kayak hari ini lunch kita hampir 300. Nanti dinernya juga udah ada 300. Dan ke besoknya juga reservasinya di 2 hari ini lumayan 250-300. Jadi sekitar 500-600 paling nggak yang akan datang untuk nyoba makanan Indonesianya kita gitu loh. Jadi lumayan sibuk. Untuk weekendnya agak turun nanti, tapi yang kita memikirkan sekarang ini untuk preparean 2-3 hari ke depan.
Oke, ini kan lagi persiapan di dalam di dapurnya ya untuk nanti malam gitu loh. Buffetnya tuh di sekitar sini ya. Jadi ini hot buffetnya. Jadi tamu nanti pada kesini ambil makanannya. Di sini nanti ada kambing guling, ada ikan acar kuning, ada bebek bumbu Bali, ada sayur lodeh, ada nasi goreng Bali hari ini. Besoknya mungkin ada nasi goreng Nusantara gitu loh. Hari ini ada nasi goreng Bali. Kemudian ada juga macam-macam misalnya udang bakar, maksudnya lobster bakar bumbu Jimbaran. Kemudian juga di luarnya sana ada station untuk kerupuk, aneka sambal, gado-gado. Dan kita juga punya 2 sup, satu mie bakso dan satunya sop buntut. Dengan aneka sambal-sambal juga yang kita bikin semua in-house. Oke, tadi kan kalian lihat bahwa kita di dalam udah mempersiapkan beberapa aneka sambal ya. Nanti sambal-sambal semua dipasang nanti di sini ya. Tergantung makanannya juga. Jadi masing-masing makanan itu ada kondimennya sambal. Di sini ada beberapa sambal, di sini ada beberapa sambal. Nanti kambing guling akan ada di sini ya nggak? Kemudian aneka makanan ada semua spread ke sana gitu loh, ya nggak? Nah, sebelah situ, ayo ikut saya. Di sini nanti ada gado-gado, ada lawar ayam, ada juga sambal betongkol. Jadi ada yang dingin-dingin yang istilahnya salad Indonesia, semua nanti disediakan di sini gitu loh, ya. Nanti lihat kalau sudah siap disaji. Dan tahu nggak kalian, untuk dekorasi-dekorasi ini yang kalian lihat ini, gebogannya, kemudian di sini topeng-topeng, patung-patung kecil, sama di sini ada juga, lihat di bawah, ya, itu semua disediakan atau dipinjemin oleh KBRI, ya, supaya tempatnya lebih meriah gitu loh. Di sana ada patung-patung Bali, itu semua dari kedutaan. Lihat angklungnya. Lihat loro blonyonya. Jadi ini supaya nanti acaranya lebih kita merasa lebih Indonesia lah, ya nggak? Jadi kita berterima kasih banyak juga sama KBRI Indonesia di Singapura untuk support acara kita. Nah, seperti itulah persiapan sebelum acara promosi kuliner Indonesia ini dimulai. Masih banyak keseruan lain yang akan saya share selanjutnya. Baik behind the scene kitchen preparations-nya maupun saat acara berlangsung nanti. Nonton episode selanjutnya. Saya Chef Degan, I'm out.